Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat datang di program terbaru dan inspiratif dari Radio SIP FM, Ngopi Kampus, ngobrol inspiratif seputar perkuliahan dan kampus. Saya Fahmi Al-Fatih, dan selama 60 menit ke depan kita bakal ngobrol santai tapi berisi, seru tapi bermakna. Selain di frekuensi 105,8 FM, Anda juga dapat mendengarkan kita melalui live streaming di sipsumbar.com. Jadi keluarga SIP ya, yang ingin bertanya, menanggapi, dan ingin berbagi seputar topik kita kali ini, bisa atensi di WhatsApp kita dengan nomor 0821 74597178, dan juga di Instagram kita ya, di @sipfm. Dan hari ini kita angkat tema dengan judul BEM Kampus Miniatur Pemerintahan Mahasiswa. Dan sudah hadir di studio ya dua sosok penting dari BEM STAI Arisalah Sumatera Barat, yaitu Presiden Mahasiswa Kevin Ravendra dan Staf Menteri Luar Negerinya Zorif Lisyaif. Assalamualaikum Kevin. Waalaikumsalam Bang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bang. Ah iya, silakan dikenalkan ke kita nama lengkap, asal daerah, program studi, tahun masuk, dan sudah semester berapa sekarang? Baik Bang, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Ravendra, asal dari Kabupaten Limau Kota, program studi Ekonomi Syariah Angkatan ke-24 BP24, dan juga pada kesempatan kali ini diamanahkan menjadi Presiden Mahasiswa STAI Arisalah Sumatera Barat. Masya Allah. Baik, kita lanjut ke Zorif nih. Assalamualaikum Zorif. Waalaikumsalam Bang. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget Bang. Alhamdulillah. Silakan dikenalkan ya ke kita. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Zorif Lisyaif. Saya berasal dari Solo, Sumatera Barat, itu tepatnya di Cupa. Sekarang saya tinggal di Lubuk Alung Bang. Saya jurusan itu Ekonomi Syariah, yaitu BP 2024. Oke. Kevin, kita mulai dengan pertanyaan dulu ya. Apa satu kebiasaan atau rutinitas Kevin nih sebagai presiden mahasiswa yang bikin orang-orang ini geleng-geleng kepala, atau yang unik atau yang berbeda dengan yang lainnya? Ya. Oke, siap Bang. Baik Bang, untuk pengalaman sendiri ya, kita sebenarnya merupakan mahasiswa biasa yang berkuliah. Dan juga sebenarnya saya juga orangnya pemalu sebenarnya Bang, pemalu gitu kan. Tetapi saya memiliki kemauan akan ilmu tuh sangat besar gitu Bang, sangat besar gitu kan akan ilmu, baik tuh di bidang keorganisasian gitu Bang. Jadi bagaimana saya bisa melawan rasa malu saya itu untuk belajar lebih gitu, terlebih kepada senior-senior yang ada di internal kampus kita gitu Bang, ataupun yang ada di luar kampus gitu Bang. Jadi saya lawan rasa malu kita agar ilmu-ilmu tersebut bisa terserap dengan sempurna dan kita aplikasikan dengan sebaik-baiknya gitu Bang. Masya Allah. Dan kalau Zorif nih ya, bisa diceritakan apa pengalaman yang paling absurd atau lucu yang pernah Zorif alami selama aktif di BEM? Oke, kalau perihal pengalaman absurd ya selama aktif di BEM ya Bang, mungkin lebih banyak ke arah hal-hal absurd ya. Mungkin ketika saya lagi berdiskusi bersama Bang Kevin sebagai selaku presiden saya, mungkin di beberapa momen yang kami memang sedang panas itu ada aja kelakuan-kelakuan dari beliau yang memang memancing gelak tawa kita semua ya Bang ya. Itulah kelakuan kocak dari beliau itu yang mungkin bisa disebut kejadian absurd mungkin Bang. Jadi ada aja gitu ya, yang sempat lempar kursi itu apa? Enggak sampai. Oke, buat keluarga SIP yang lagi dengerin kita juga, kita juga mau dengar tanggapannya nih. Coba buka story IG kita di @sipfm dan jawab pertanyaan ini. Kalau kamu jadi presiden mahasiswa kampus sehari, apa yang bakal kamu ubah? Apa yang bakal kamu lakuin? Atau bisa juga di WhatsApp langsung ya di 082174597178. Formatnya nama, alamat, dan jawabannya. Jawaban paling nyentrik kita bacain nanti nih. Tapi untuk Kevin dan Zorif, ini pertanyaannya agak sedikit berbeda ya. Kalau kamu jadi presiden Indonesia sehari, apa yang bakal kamu perbaiki, yang bakal kamu ubah, yang bakal kamu lakuin? Silakan Kevin dulu nih. Wah, sensitif ya Bang. Baik Bang, kalau kita menjadi Presiden Republik Indonesia, mungkin yang perlu kita ubah gitu ya Bang. Yang pertama itu memperbaiki sistem mungkin Bang. Apa orang-orang yang akan kita masukkan dalam pemerintahan, bagaimana keperluan yang ada di
dalam suatu negara kita gitu bang, apa yang bisa kita berdayakan gitu bang, karena kita lihat sistem pemerintahan sebenarnya saat ini itu terlalu memaksakan gitu bang, terlalu memaksakan. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi negara kita ubah sistemnya, baik itu di dalam internal terlebih dahulu gitu mungkin bang, lebih tepatnya gitu bang. Oke, ini agak sensitif gini. Yaudah, lanjut ke Zorif lagi. Pertanyaan sama. Jikalau saya jadi presiden ya, presiden Indonesia, sejujurnya ini memang merupakan cita-cita saya sejak kecil ya, menjadi presiden Indonesia. Tapi karena tidak kesampaian, jadi kita speak up saja di sini ya. Jika saya menjadi presiden Indonesia, mungkin saya akan menjadikan Indonesia ini seperti selaku ya negara-negara maju seperti yang sudah ada di Eropa seperti itu. Karena apa? Karena bisa kita lihat Indonesia itu bisa stagnan saja di sana-sana dan sana saja, tidak berkembang. Yang berkembang hanya beberapa oknum yang memang itu untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan masyarakat. Mungkin bisa kita cerdaskan dulu masyarakatnya, baru bisa kita bentuk negara. Mungkin seperti itu, Bang. Ya. Ini siapa tahu nanti sebelum jadi presiden Indonesia jadi presiden mahasiswa dulu ya. Dan kemudian bagi yang bertanya nih, kita sampaikan pada keluarga SIP yang ingin bertanya, bisa dengan format nama, alamat, kemudian pertanyaannya kepada siapa, ke Kevin atau Zorif, dan pertanyaannya bisa melalui WhatsApp kita juga. Dan keluarga SIP ya, kita ini obrolannya semakin menarik ya, tapi tenang ya, itu baru pemanasan. Jadi baru pemanasan segmen 1 ini ya. Kita akan masih akan mengulik lebih dalam tentang bagaimana BEM jadi cerminan sistem pemerintahan mahasiswa. Jangan kemana-mana, tetap bareng saya Fahmi Al-Fatih, Kevin Ravendra, dan Zorif Lisyaif di Ngopi Kampus, hanya di Radio SIP FM. Kita dengerin dulu musik positif dan info menarik berikut ini. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP kembali lagi nih di Ngopi Kampus, ngobrol inspiratif seputar perkuliahan dan kampus. Saya Fahmi Al-Fatih masih akan menemani Anda hingga pukul 15 WIB nanti. Dan tentu saja saya tidak sendiri ya, masih bersama dua narasumber inspiratif kita hari ini. Kevin Ravendra, Presiden Mahasiswa BEM STI Risalah Sumatera Barat, dan Zorif Lisyaif, Staf Menteri Luar Negeri BEM STI Risalah Sumatera Barat. Di segmen pertama tadi kita udah ngobrol ya bersama Pak Presiden ya, Pak Presiden dan juga Pak Staf Menteri Luar Negeri. Ini kalau di Indonesia Presiden kita Prabowo ya, ini bersama Pak Prabowo. Dan di Staf Menteri Luar Negeri siapa ya? Dulu siapa namanya tuh? Ayo lupa. Oke, nanti dicari tahu siapa Staf Menteri Luar Negeri. Berarti itu saya ke depannya. Itulah posisi saya. Tapi saya di kampus. Kevin dengan Pak Prabowo sama itu, sama Presiden, cuma bedanya di kampus ya. Oke. Dan tadi kita di segmen pertama tadi kita udah ngobrol santai soal sisi unik dan personal dari mereka ya. Sekarang kita masuk ke obrolan utama nih. Ini dia segmen yang paling ditunggu-tunggu. BEM sebagai miniatur pemerintahan mahasiswa. Nah, untuk keluarga SIP yang ingin ikut diskusi ya, Anda bisa langsung kirim pertanyaan atau tanggapan ke WhatsApp kita di 082174597178 atau mention kami di Instagram di @sipfm. Dan jangan lupa juga buka story IG SIP FM dan jawab, kalau kamu jadi presiden kampus sehari, apa yang bakal kamu lakuin? Apa yang bakal kamu ubah? Dan kalau dikasih aja jatah 1 hari jadi presiden Indonesia, ngapain gitu. Nah, atau bisa juga ya di WhatsApp kita bisa juga di 082174597178. Formatnya nama, alamat, dan jawabannya. Dan yang paling nyentik jawabannya kita baca nanti ya. Kita bacakan satu dulu nih dari WhatsApp. Indri di Tabing ya. Aku pengen bentuk tim tanggap keresahan mahasiswa. Jadi kalau ada fasilitas rusak, kampus becek, atau aturan kampus yang membingungkan, ada tim yang sigap tampung dan teruskan ke pihak rektorat. Nggak semua mahasiswa berani bicara langsung kan. Wah, ini kayaknya kalau rektorat udah universitas nih ya. Oke, kemudian bagi yang bertanya bisa juga ya dengan format nama, alamat, pertanyaannya bisa juga ditunjukkan kemana? Ke Kevin atau ke Zorif ya. Kita tunggu. Dan kita lanjutkan obrolan kita nih, dan pastikan keluarga SIP tetap stay karena makin kesini makin kesana. Oh enggak ya. Makin kesini makin banyak insight yang bisa kita petik.
Oke, masuk ke pembahasan utama, Kevin. Kita mulai dari dasar ini ya. Apa alasan utama BEM disebut sebagai miniatur pemerintahan mahasiswa? Baik Bang, untuk miniatur pemerintah sendiri berarti kita sebagai yang menjalankan negara dari dalam kampus gitu ya. Nah, kita lihat dari badan eksekutif ya, ini sama dengan halnya di negara ya, ada lembaga eksekutif ya yang ada dalam negara gitu kan. Dan juga ada di kampus itu kan. Dan juga di negara tuh ada majelis permusyawaratan rakyat gitu kan. Tapi kita di sini juga ada majelis permusyawaratan mahasiswa gitu kan. Alurnya sama gitu Bang. Kan di BEM kita memiliki mahasiswa, presiden mahasiswa gitu kan. Di pemerintah ada juga presiden, ada wapres. Nah, kita juga ada wapresnya gitu Bang. Juga ada menteri-menteri yang mendukung nanti kegiatan-kegiatan kita ataupun visi misi kita nantinya untuk menjalankan pemerintahan kecil kita di suatu kampus gitu Bang. Berarti dia memang persis ya, Persis, cuman namanya berbeda gitu ya. Nah, secara struktur organisasi, ini masih Kevin ya, di BEM STRI Sumatera Barat ini seperti apa bentuk sistem pemerintahannya, Kevin? Apakah benar-benar meniru struktur kementerian seperti di pemerintahan? Ada Kemenaknya, apa lagi? Kemendagri, Kemenlu, apa lagi? Kementerian Keuangan dan lainnya. Apakah seperti itu? Silakan dijawab. Oke Bang, untuk kita di dalam kampus STRI salah sendiri gitu ya Bang. Untuk sistem yang kita pakai tentu menyesuaikan kondisi kampus kita gitu. Apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa kita dan juga apa yang bisa kita kembangkan untuk kampus kita juga mahasiswa kita gitu Bang. Kita memiliki Kementerian Dalam Negeri gitu Bang. Kementerian Dalam Negeri untuk mengadvokasi semua keluh kesah yang ada dalam internal kampus gitu kan. Juga kita juga mengurus di dalam negeri gitu Bang, baik itu berupa listrik, baik itu asrama gitu kan, baik itu beasiswa dari mahasiswa kita gitu kan. Dan juga kita mengaudit ataupun mengadvokasikan berupa apapun pendapat dari mahasiswa akan kita audit ke kampus gitu Bang. Dan juga Kementerian Luar Negeri kita untuk kolaborasi kita kolaborasikan dengan instansi-instansi luar, kita ya kolaborasikan dengan kampus-kampus luar gitu Bang untuk pembinaan internal kita gitu Bang. Juga nanti itu kita manfaatkan ya Kementerian Luar Negeri untuk basis pergerakan itu Bang. Apapun isu-isu yang ada di luar kampus ya, yang ada di Indonesia ini gitu kan, baik di Sumbar maupun di lingkup kota gitu ya Bang, untuk membantu pergerakan mahasiswa nantinya gitu Bang di luar kampus dan juga di dalam kampus gitu. Itu sih gambarnya gitu. Oh, seperti itu ya. Dan sekarang kita ke Zorif nih. Sebagai staf Menteri Luar Negeri, apa saja tanggung jawab utama Zorif dalam BEM? Silakan. Oke, perihal tanggung jawab ya, mungkin memang kalau kita berkaca atau bahas mengenai Menteri Luar Negeri, itu yang digambaran orang, wah main-main nih, keluar nih, jalan-jalan nih. Memang ya, itu gambaran orang perihal Menteri Luar Negeri. Cuman di balik itu semua, kita keluar itu bukan hanya untuk pergi healing atau bukan hanya untuk pergi main-main saja. Kita mencari apa yang bisa kita bawa ke dalam kampus kita. Kita mencari apa yang bisa kita rubah, apa yang bisa kita terapkan di kampus kita dengan kita melihat kepada orang luar. Karena apa? Karena memang kalau misalnya kita berkaca, justru di atas langit masih ada langit. Di atas kita masih ada orang yang lebih hebat, yang lebih besar dari kita. Jadi kita belajar dari sana biar bisa setara dengan mereka dan juga menjadi besar pada waktunya. Mungkin itu Bang. Berarti sering aksi dong ya? Wah. Udah berapa kali aksi BEM ikut kita? Oke, aksi BEM ya. Kurang lebih ada 5 kali 6 kalian adalah Bang. Masya Allah, ini biasanya kalau aksi itu apa? Ada salam-salam apa itu? Biasanya bisa dicontohkan, bisa didengar oleh keluarga SIP di rumah gitu. Oke. Ini jargon ya, lebih ke jargonnya mahasiswa ya. Jadi kita ketika aksi ya kawan-kawan ya. Mana tahu ada kawan-kawan di rumah yang ini ikut aksi juga ya. Ada semuanya itu hidup mahasiswa. Karena kita adalah mahasiswa, jadi kita harus menjargonkan hidup mahasiswa. Yang kedua itu ada hidup rakyat Indonesia. Karena apa kita menjargonkan itu? Karena melihat rakyat-rakyat Indonesia yang ditindas oleh rezim-rezim yang berkuasa pada saat sekarang ini, kita perlu membela haknya itu, maka keluarlah jargon hidup rakyat Indonesia. Yang ketiga, kita menjargonkan itu hidup perempuan Indonesia. Karena apa? Karena perempuan itu merupakan tulang rusuk peradaban. Dari mereka lah lahir rahim peradaban, lahir rahim pergerakan yang akan membawa perubahan kepada negeri kita nanti Bang. Oh iya. Luar biasa sekali ya. Jadi sudah ada penyemangat ketika aksi ya. Nah, masih Zorif nih ya. Pernah nggak Zorif gagal dalam menjalin komunikasi diplomatik
baik itu di internal gitu ya, di internal organisasi, antar organisasi atau kampus lain. Kalau iya, bagaimana Zorif menyikapinya? Oke, kalau perihal gagal dalam menjalin urusan diplomatik justru pernah, karena memang kita di organisasi ini atau kita di BEM kampus, baik itu hubungan eksternal dan internal justru ada plus minusnya. Kalau misalnya kita di eksternal, mungkin kita tidak bisa terlalu percaya dengan satu sama lain. Karena apa? Karena ya balik lagi kita memiliki kepentingan masing-masing untuk apa yang akan kita wujudkan, Bang. Kalau untuk di dalam internal justru sangat banyak saya rasa kegagalan saya. Karena apa? Karena saya merasa gagal tidak bisa merangkul kawan-kawan di dalam organisasi kampus. Karena belum bisa memetik minat kawan-kawan untuk masuk ke dalam organisasi. Karena saya sangat tahu sepenting apa organisasi bagi dan impactnya kepada diri kita sendiri. Mungkin itu sih kegagalan saya rasa, Bang. Halo kawan-kawannya Zorif yang lagi dengar. Ini curhatannya, dengerin ya. Oke, kembali ke Kevin lagi ya. Selama menjabat sebagai presiden mahasiswa, apa tantangan paling besar yang Kevin hadapi dalam memimpin tim yang heterogen? Pernah nggak merasa ingin mundur? Pertanyaan juga berat ya, Bang. Mengenai itu ya, Bang, itu ada tantangan sangat berat dari kita awal pembentukan BEM ini gitu kan. Karena dari segi umur ya, BEM Stay Arisala Sumatera Barat ini merupakan BEM yang sangat muda gitu kan. Karena kita berdiri di tahun 2021 gitu kan. Kayak kita ubah semua sistem gitu kan, semua sistem kita kumpulkan semua elemen mahasiswa gitu, Bang. Baik yang minat organisasi maupun yang tidak minat organisasi gitu. Jadi untuk pendekatan mungkin memang kita menyatukan yang heterogen ini gitu kan, yang berbeda pemandangan pola pikir ini kita satukan dengan pendekatan emosional gitu, Pak. Kita kita satukan dream ataupun impian kita di organisasi ini gitu, Bang. Kita tidak memikirkan tentang impian individual seseorang atau mahasiswa gitu kan, tapi kita memikirkan dream ataupun impian dari satu organisasi BEM kita ini agar satu arah visi dan misi gitu, Pak. Itu yang harus kita lakukan. Untuk pengalaman pengen mundur sih juga pernah gitu, Bang. Karena kadang di awal perintisan gitu ya, Bang. Pernah yang rapat itu hadir cuma 3 orang, itu pun di bagian pelaporan kepanitiaan gitu, Bang. Sangat menyakitkan sebenarnya gitu, Bang. Tapi kita formalkan juga, Bang. 3 orang itu kita formalkan juga kan, dengan harapan ya dream tadi itu, Bang. Itu sih, Bang. Oke. Dan terakhir nih untuk segmen ini, untuk Kevin dan Zorif, nanti dijawab dulu oleh Kevin. Apa satu nilai atau prinsip yang selalu Kevin dan Zorif pegang dalam organisasi, dan menurut Kevin dan Zorif wajib dimiliki setiap pemimpin mahasiswa? Silakan Kevin dulu. Baik, kalau untuk seorang pemimpin gitu ya, Bang, kita harus bisa menempatkan diri kita. Terkadang kita sebagai pemimpin, terkadang kita bisa menjadi seorang abang gitu, Bang. Terkadang bisa menjadi teman. Karena dulu pernah di awal pembentukan BEM ini memang yang diisi itu menteri-menterinya memang senior ya, dari kita gitu, Bang. Itu karena kita harus memposisikan diri sebagai adik juga gitu, Bang. Jangan sampai kata-kata kita itu menyakiti gitu, Bang, menyakiti dari senior-senior kita. Itu yang kita rasakan kemarin gitu kan, Bang. Dan juga untuk pendekatan emosional gitu, Bang, kita membangun hubungan yang baik. Misalnya setelah acara kita buat kumpul temu ramah dengan menghadirkan snack ataupun makan siang ataupun konsumsi lainnya gitu, Bang. Jadi pas kita melakukan hal tersebut ada hubungan kedekatan baik itu secara komunikatif ataupun dengan penyatuan visi misi setelah selesainya acara, mungkin begitu, Pak. Oke. Zorif lagi. Oke. Prinsip yang harus dipegang oleh semua orang-orang yaitu seperti apa ya? Kita kalau misalnya walaupun jabatan kita setinggi apapun, walaupun umur kita setua apapun, kita harus tetap menjadi gelas kosong ketika bertemu orang yang tidak kita kenal. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang kita punya dan apa yang kita tidak punya. Belum tentu apa yang kita punya itu, belum tentu apa yang kita tidak punya itu dipunyai oleh orang lain. Karena ilmu itu bisa dimiliki oleh siapa saja. Baik itu anak kecil. Ketika kita belajar dengan anak kecil, ilmu yang kita tidak punya, kita tidak apa-apa belajar dengan dia. Untuk apa kita harus malu belajar dengan seorang anak kecil? Yang butuh kita hanya ilmunya, bukan orangnya, seperti itu. Mungkin ketika kita bertemu dengan siapapun jadi gelas kosong saja, seperti itu mungkin, Bang. Wah, luar biasa ya cerita dan tantangan yang dihadapi oleh Kevin dan Zorif di dunia organisasi ya. Bahkan sempat mundur ya. Tapi belum selesai. Kita bakal gali sisi lain dari mereka yang mungkin tidak akan disangka-sangka. Tapi tetap di sini ya. Di Keluarga Sip jangan pindah gelombang. Ngopi Kampus masih lanjut setelah jeda musik positif dan informasi berikut ini.
105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip masih bareng saya nih, Fahmi Al-Fatih di Ngopi Kampus, ngobrol inspiratif seputar perkuliahan dan kampus. Dan pastinya masih bersama dua narasumber kita yang keren banget nih hari ini. Kevin Ravendra, Presiden Mahasiswa BEM STI Arisala Sumatera Barat, dan Zorif Lisyaif, Staf Menteri Luar Negeri BEM STI Arisala Sumatera Barat. Tadi kita udah dengar banyak soal struktur, diplomasi, dan tantangan dalam memimpin organisasi kampus nih. Nah, sekarang kita masuk ke segmen yang lebih interaktif dan juga lebih personal ya. Tapi kita bacakan dulu pertanyaan dari komentar dari keluarga Sip ya. Dan buat Anda yang belum sempat, nanti kita akan bacakan pertanyaan dan komentar dari keluarga Sip. Dan buat Anda yang belum sempat kirim, masih bisa ya. Kirim ke WhatsApp di 082174597178 atau lewat DM di Instagram kita @sipfm. Dan siapa tahu pertanyaan Anda jadi bahan obrolan langsung bareng Kevin dan Zorif. Dan jangan lupa nih, masih kita buka, silakan cek story IG di @sipfm dan jawab, kalau kamu jadi presiden kampus sehari, apa yang bakal kamu lakukan? Atau bisa juga di WhatsApp kita di 082174597178. Formatnya nama, alamat, dan jawabannya. Jawaban yang paling nyentrik bakal kita bacain nanti. Yuk ikutin jawaban ya, jawab. Kemudian tanggapannya bakal kita bahas menjelang penutup acara. Dan kemudian bagi yang bertanya bisa dengan format nama, alamat, pertanyaannya kepada siapa, ke Kevin atau Zorif, dan pertanyaannya bisa melalui WhatsApp kita. Kita sekarang kita bacakan dulu nih pertanyaan yang sudah masuk dari keluarga Sip ya. Ini ada pertanyaan dari Riko di Jati. Assalamualaikum Bang Fahmi, saya Riko. Saya mau tanya ke Bang Kevin nih, gimana sih cara Bang Kevin membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadi? Soalnya saya juga lagi aktif di kampus, tapi serem banget keteteran. Silakan, ini ke Kevin ya. Baik Bang, izin menjawab ya. Untuk membagi waktu mungkin kalau dari kita sebenarnya itu juga hal yang berat gitu Bang, untuk membagi waktu gitu kan. Tapi kita sudah mengusahakan gitu Bang. Ada strategi yang juga sangat bagus yang kita terapkan pada saat ini gitu Bang untuk membagi waktu kan. Kita memiliki kalender di HP kita gitu kan. Nah di kalender itu kita buat deadline ataupun timeline dari kegiatan kita, baik itu di organisasi kah, perkuliahan kah, tugas kah, ataupun kegiatan pribadi kita gitu. Kita buat di kalender gitu. Jadi kecenderungan masyarakat Indonesia pada saat ini memang kan kita tidak terlepas dari namanya HP gitu Pak. Jadi kita buat kalender tersebut di HP, template tersebut di HP gitu Pak. Itu untuk membagi waktu gitu Pak. Karena pernah sebelum kita melakukan hal ini gitu Bang, memang kita agak sulit untuk membagi waktu gitu Bang. Terkadang jadwal ini berdempetan dengan ini, jadwal ini berdempetan dengan ini gitu Bang. Jadi kacau semua gitu Bang. Jadi kita cari alternatif gitu Bang, solusi agar hal ini bisa diubah gitu Bang. Jadi kita buatkan kalender gitu untuk intinya template ini dicatat ya. Kalau misalnya juga tidak di HP, dicatat juga boleh. Tapi lebih efektifnya ya dengan HP teman-teman semuanya. Itu sih Bang. Dan ini berikutnya nih dari pertanyaan kedua untuk Zorif nih ya. Dari Intan di Lubuk Begalung. Assalamualaikum Bang, aku Intan, mau nanya buat Bang Zorif, pernah nggak Bang Zorif beda pendapat sama pimpinan di BEM? Kalau iya, gimana cara menyampaikannya tanpa bikin suasana tegang atau tersinggung? Silakan, gimana nih Zorif? Kalau beda pendapat sama ketua BEM atau presiden mahasiswa kita, sangat sering ya Pres ya. Ya sangat sering ya kita berdebat kusir sehingga kita menimbulkan suatu momen yang dimana sama-sama panas. Tapi cara kita mencairkannya itu dengan terus beradu argumen. Cuman kita selewengkan argumennya kemana-mana agar menjadi suatu lelucon yang memang buat kita mendingin keduanya dan kembali berhubungan baik kembali. Mungkin itu sih yang membuat yang saya lakukan ketika berdebat dengan presiden saya gitu. Oke, lanjut ya. Ini ada dari Dimas di Ulak Karang untuk Kevin nih. Bang, saya Dimas ya. Pertanyaannya untuk Kevin ya. Kalau terjadi konflik internal di BEM, apa langkah pertama dan Bang Kevin ambil sebagai presiden? Apakah harus turun tangan atau ada mekanisme khusus? Baik Bang. Untuk konflik internal gitu Bang, kita di BEM juga memiliki yang disampaikan dari Kementerian Dalam Negeri gitu kan. Kita memiliki alur yang tepat ataupun alur yang pasti gitu Bang. Karena yang di sini ada Kementerian Dalam Negeri,
Kalau misalnya tidak tuntas Kementerian Dalam Negeri langsung ke Sekretaris Jenderal, Wapres, baru ke kita gitu Bang. Untuk strategi penengah mungkin Bang, kita lebih ke apa ya? Lebih ke pendekatan masing-masing gitu kan, pendekatan masing-masing. Kita tidak menyalahkan suatu pihak gitu kan, tetapi kita meyakinkan suatu pihak itu agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan damai. Itu sih intinya gitu Bang, untuk hal tersebut ya. Juga kita usahakan tidak berpihak, baik itu di keluarga kita ya, keluarga kita di mahasiswa gitu kan, ataupun teman-teman mahasiswa kita dekat sekalipun gitu kan, tidak kita pertimbangkan itu. Lebih kita apakan, lebih ke penyatuan lagi gitu Bang, tanpa menyalahkan satu sama lain. Itu sih Bang strategi dari kita gitu. Oke. Dan ini ada dari Nisa ya di belakang tangsi. Assalamualaikum Bang Fahmi, saya Nisa. Mau tanya nih buat Bang Zorif ya. Apa pengalaman kerjasama paling sukses Bang Zorif dengan kampus lain? Dan menurut Bang Zorif, apa kunci keberhasilan dari kolaborasi itu? Oke, pengalaman paling sukses kerjasama dengan kampus lain ya. Justru memang kalau misalnya berkaca mengenai Menteri Luar Negeri, ya memang ini Menteri Luar Negeri kerjanya harus menjalin diplomasi dengan kampus-kampus luar ya, seperti itu ya. Mungkin kerjasama paling sukses mungkin dengan bekerja sama dengan kampus lain, kita bisa join sekarang pada BEM Sumatera Barat ya, kita bisa tergabung ke sana. Itu pun merupakan kerjasama kita dengan kampus-kampus besar yang bisa memasukkan kita ke sana, dan itu merupakan satu forum yang memang rangkumnya Sumatera Barat, seluruh kampus yang dari Sumatera Barat tergabung ke sana. Dan juga untuk cara-cara tips and triknya ya, mungkin seperti yang saya katakan tadi, tetap menjadi gelas kosong kepada siapapun yang kita temui, baik itu mau orang tua, anak kecil, perempuan, laki-laki, atau berbagai macam orang kita temui di luar, kita harus tetap menjadi gelas kosong, seperti itu Bang. Baik, sekarang kita masuk nih, ini pertanyaan dari saya nih, masuk ke sisi lain narasumber kita. Nah, Kevin, coba bayangkan nih, kalau kamu nggak jadi presiden mahasiswa sekarang, kamu bakal lebih milih apa? Memilih jadi apa? Aktivis lingkungan, konten kreator, programmer, atau apa gitu? Baik Bang, untuk pengalaman mungkin ya, kita berbicara tentang pengalaman sebelum kita dinaikkan menjadi presiden mahasiswa gitu kan. Kita bergerak di bidang pendidikan gitu Pak. Kita pernah menjadi relawan KIP kuliah untuk membantu adik-adik dari lingkup Sumatera Barat Bang. Tapi pas itu kita menjadi koordinator kabupaten ya, relawan KIP kuliah. Kita bergerak di bidang pendidikan untuk membantu adik-adik itu masuk ke dalam kampus yang mereka impikan juga dengan beasiswa KIP sekaligus gitu Bang. Itu yang kita lakukan kemarin. Dan juga sebenarnya saya juga ingin terus mengembangkan potensi di bidang pendidikan sebenarnya Bang, pendidikan. Dan juga membangun banyak-banyak relasi gitu, karena kita dinaikkan menjadi Presma itu di semester 2 gitu Bang. Itu sangatlah mudah rasanya gitu kan, padahal kita sedang semangatnya seperti lomba gitu Bang. Kita pernah juga mengikuti lomba kepenulisan gitu Bang, dan juga organisasi-organisasi tentang lingkungan, organisasi tentang pendidikan, ataupun organisasi yang lainnya di bidang kemasyarakatan gitu Bang. Jadi kalau misalnya saya tidak menjadi presiden mahasiswa, mungkin saya akan mengembangkan di bidang-bidang tersebut kembali gitu Bang. Itu sih Bang. Oke. Dan Zorif nih, kalau boleh jujur, apa aktivitas pribadi atau hobi Zorif yang paling healing saat lagi capek dengan urusan organisasi? Oke. Kalau misalnya untuk healing ya, kalau misalnya kita berbicara healing dari melepas capek, paniknya berorganisasi, mungkin kadang-kala saya memancing sih Bang, memancing. Dengan memancing kita, baik itu dapat atau dapat ikan, yang penting ketenangan, kedamaian itu bisa kita dapatkan dengan kita memancing. Mungkin memancing sih Bang, lebih tepatnya. Wah, ternyata di balik peran serius Kevin dan Zorif tetap manusia biasa ya. Iya. Punya hobi, punya keresahan, dan justru yang bikin ada kesamaan banget nih buat keluarga SIP ya. Dan kita udah dengar ya sisi personal, cerita lucu sampai krisis dari para narasumber. Tapi masih ada sisi terakhir yang gak kalah seru. Kita bakal tantang Kevin dan Zorif dengan mini games dan pertanyaan cepat ya. Siap ketawa dan siap dapat inspirasi. Tetap di Ngopi Kampus, hanya di Radio SIP FM 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, Zorif, Kevin, kita main mini games nih. Jawab cepat tapi serius. Jadi jawabnya secara cepat dan bergantian. Kita mulai dari Kevin, kemudian Zorif, Kevin, Zorif gitu ya. Oke. Nah, jadi Kevin, skripsi atau UTS? Skripsi Bang. Nah, Zorif, dosen killer atau dosen pelupa? Dosen pelupa. Dosen pelupa ya.
Nah, Kevin, rapat mendadak atau revisi dadakan? Revisi dadakan. Revisi dadakan ya. Oh, jadi nanti dosennya nanti minta dadakan aja. Ya. Kuliah offline atau kuliah online, Zorif? Kuliah offline. Kuliah offline, ya. Kevin lagi, tugas kelompok bareng teman dekat atau bareng yang rajin? Bareng yang rajin, Bang. Bareng yang rajin. Kenapa kau teman dekat? Kalau yang dekat mungkin nggak nyambung gitu. Nggak nyambung ya. Tugasnya nggak nyambung. Oke, Zorif, nyalon jadi ketua organisasi atau jadi orang di balik layar? Jadi orang di balik layar. Jadi orang di balik layar. Ya. Nah, Kevin, bangun pagi buat kuliah atau lembur sampai subuh ngerjain proposal? Lembur sampai subuh ngerjakan proposal, Bang. Oh, lembur. Nah, nanti di proposal direvisi ya. Oke, Zorif, revisi berkali-kali atau diminta presentasi mendadak? Diminta presentasi mendadak. Diminta presentasi mendadak. Kevin, panitia acara nasional atau moderator diskusi? Moderator diskusi, Bang. Moderator diskusi. Zorif, kampus sepi tapi nyaman atau kampus ramai tapi ribut? Kampus sepi tapi nyaman. Kampus sepi tapi nyaman. Berarti mahasiswa harus sedikit ya. Enggak juga. Oke, Kevin. Ngopi malam bareng tim atau pulang cepat tapi sendirian? Ngopi malam bareng tim, Bang. Ngopi bareng. Oke. Zorif terakhir ya. Kalau kampus bisa bicara, dia bakal bilang apa ke Zorif? Oke, kalau kampus bisa bicara mungkin dia bilang kamu terlalu sering ke sini. Mungkin dia bilang gini, tolong kembangkanlah aku lebih besar lagi, buatlah aku lebih terkenal oleh orang-orang banyak lagi. Masya Allah. Ini stay di mana alamannya? Alamatnya di Lubuk Minturun Air Dingin, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Oke, baik. Nih untuk Kevin nih, sebutkan 3 keputusan tersulit yang pernah Kevin ambil di BEM. Keputusan tersulit mungkin untuk menentukan atau menyelesaikan masalah gitu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, menentukan suatu hal besar gitu, Pak. Misalnya konsolidasi, siap nggak di stay, ya, itu sulit juga gitu, Pak. Yang ketiga, untuk pengambilan keputusan mengenai mungkin rapat gitu, Pak. Rapat ada acara yang urgent mungkin mendadak, itu kan sulit juga didapatkan gitu, Pak. Oke. Dan untuk keduanya nih ya, berikan satu pesan atau quotes untuk mahasiswa yang masih takut untuk ikut organisasi. Mulai dari Zorif dulu. Oke, untuk mahasiswa yang masih takut untuk ikut organisasi ya, mungkin pandangan kawan-kawan semua mengenai organisasi itu sangat buruk sekali ya. Cuman ketika kita keluar dari zona nyaman, disitulah kita menemukan potensi diri kita yang sebenarnya. Coba kawan-kawan bangun dari tempat tidur kawan-kawan dan kawan-kawan lakukan suatu hal yang mungkin berdampak bagi orang banyak, dalam tanda kurung itu keluar dari zona nyaman kawan-kawan dan ubah dunia yang sedang bobrok sekarang ini. Mungkin itu, Bang. Oke, cukup satu dia dulu ya. Nah ini kita bakal baca nih untuk tanggapan yang sudah masuk yang berkaitan dengan pertanyaan. Kalau kamu jadi presiden kampus sehari, apa yang bakal kamu ubah? Ada Sela di Gunung Pangilun. Aku bakal adain program ngopi gratis untuk aspirasi. Jadi siapapun mahasiswa yang mau ngasih ide atau kritik ke kampus bisa datang ke stand BEM ya. Ngopi bareng terus curhat soal kampusnya. Biar suara mahasiswa itu nggak cuma muncul pas demo doang. Nah, kemudian juga ada Bima dari Paca. Saya akan program buat beasiswa mandiri hasil kerja sama BEM dengan alumni dan mitra lokal. Jadi mahasiswa yang kesulitan biaya tapi nggak lolos beasiswa kampus tetap punya harapan. Kalau nunggu kampus kadang terlalu administratif, Bang. Oh, curhat ya. Oke, Tia di Pengambilan. Sebagai presiden mahasiswa, aku pengen kampus punya pos konseling mandiri dari mahasiswa untuk mahasiswa. Isinya bukan psikolog tapi kakak tingkat terlatih yang bisa dengerin dan bantu teman-teman yang lagi down. Karena kadang kita butuh cuma didengarkan. Ini ditanyakan teman-teman nih. Wah, luar biasa ya keluarga Sip. Itu tadi 3 jawaban yang menarik dari Sela, kemudian Bima dan juga Tia di Pengambiran. Keluarga Sip, banyak banget nih yang bisa kita pelajari hari ini tentang kepemimpinan, kerja tim, kemudian diplomasi dan nilai-nilai kehidupan ya. Dan terakhir kita mintakan kepada Kevin pesannya kepada kita semua ini. Baik, Bang, kita mengutip dari pernyataan dari Anies Baswedan. Dia pernah menyampaikan bahwasanya perkuliahan itu bukan hanya di dalam kampus gitu. Karena kita lihat kuliah itu di dalam dan juga di luar kampus gitu. Karena di luar kampus
itu kita ibaratkan seperti organisasi gitu kan. Bagaimana kita mendapatkan jiwa leadership, manajemen kepemimpinan, dan juga public speaking tentunya. Itu kan diasah dari organisasi tadi gitu. Dan juga kesuksesan bukan hanya tentang nilai, tetapi kesuksesan merupakan didapatkan gitu ya, didapatkan dari sebanyak mungkin pengalaman yang akan kita dapatkan gitu, Pak. Oke, cukup ya. Dan terima kasih banyak untuk Kevin Ravendra dan Zorifli Syaif dari BEM STID Sumatera Barat. Luar biasa nih, inspiratif dan semoga terus jadi contoh bagi mahasiswa dimanapun berada. Kalau gitu keluarga SIP, saya Famil Fatih bersama dua narasumber kita hari ini, Kevin Ravendra dan Zorifli Syaif pamit undur diri dari Ngopi Kampus, ngobrol inspiratif seputar perkuliahan dan kampus. Tapi jangan kemana-mana dulu nih, karena masih banyak program menarik dan informasi bermanfaat lainnya. Dan pastikan catat ya, Ngopi Kampus hadir setiap Sabtu pukul 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif, isu dan dari kampus. Buat Anda, organisasi Anda, baik itu secara pribadi maupun mewakili organisasi, kampus, institusi, mahasiswa, atau dosen, dan merasa punya cerita inspiratif yang layak dibagikan ke publik, Anda juga bisa tampil di Ngopi Kampus. Silakan hubungi kita melalui WhatsApp kita di 0821 74597178 atau DM langsung ke Instagram @sipfm. Nanti saya sebagai PIC program akan dengan senang hati menyambut Anda. Mohon maaf apabila ada salah kata. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.